Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah fa inna taqwa umuru kulli syai' wa alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam wa alaika bi zikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ard. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seorang muridnya tabi'in, dari kalangan tabi'in. Kemudian beliau berkata, "Wahai Ali, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Ali berkata, "Sebelum aku ceritakan kepada kalian tentang sifat Nabi Muhammad dan akhlaknya, tolong terlebih dahulu ceritakan kepadaku tentang dunia kalian." Apa kata tabi'in, murid-muridnya? "Apa yang harus kami ceritakan wahai Ali? Mulai dari mana? Karena dunia itu luas, dunia itu komplit, besar. Apakah kami harus bercerita tentang ekonominya, atau kami harus bercerita tentang politiknya, atau kami harus bercerita tentang ini dan itunya? Luas Ali, yang mana yang harus kami ceritakan?" Kata Ali, "Yang mana saja." Tapi menurut saya, kata Ali, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah? "Wa mal hayatud dunya illa qalil." Tidak adalah kehidupan dunia kecuali hanya kecil, sedikit. Sementara Allah berfirman kepada nabinya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul mempunyai akhlak yang besar, akhlak yang agung. Menurut saya Nabi Muhammad sulit untuk diceritakan. Apa sebab? Karena beliau lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah yang singkat ini, kita akan ceritakan secara singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menceritakannya kepada anak cucu kita dan keluarga kita, bahwa beliaulah idola yang terbaik. Jika ada orang yang menghinanya, jika ada orang yang menjelekkannya, kita akan berkata, Nabi kita tidak seperti itu. Kita contoh Nabi Muhammad kesehariannya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari semenjak setelah salat syuruk. Kita mulai dari situ agar kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad biasanya beraktivitas dimulai dari syuruk. Syuruk itu setelah terbitnya matahari. Terbit matahari, Nabi Muhammad keluar dari masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah keluar dari masjid? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang ke rumah istrinya. Istri Nabi Muhammad ketika itu ada 9 di Madinah. Tapi ingat, Nabi Muhammad dari awal menikah usia 25 tahun sampai usia 50 tahun, istri Nabi Muhammad 1. Siapa dia? Khadijah. Dari usia 25 sampai 50, istri Nabi Muhammad 1. Siapa dia? Khadijah. 50 usia 5 setelah meninggal Khadijah, baru Nabi Muhammad menikah juga dengan janda yang sudah tua juga, seumuran dengan Khadijah. Siapa namanya? Saudah.
Dari umur 50 sampai usia 52, 2 tahun. Istri Nabi juga satu. Siapa dia? Saudah, seumuran dengan Khadijah. Kenapa Rasulullah pilih janda juga setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah? Karena ketika itu masih ada anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah, butuh seorang ibu. Maka Nabi Muhammad menikah dengan Saudah agar Fatimah bisa diasuh oleh seorang ibu. Setelah itu Rasulullah SAW di usia 53 nikah lagi dengan seorang gadis, yaitu bernama Aisyah. Baru usia Nabi Muhammad SAW dari usia 50 sampai 55 istri Nabi 2, Saudah dan Aisyah. Untuk apa Rasulullah menikah dengan Aisyah? Agar ikatan batin kuat dengan Abu Bakar ayahnya. Apa sebab? Karena Abu Bakar adalah tonggak dari perjuangan Islam. Maka Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah agar Abu Bakar bisa masuk semena-mena ke rumah Rasulullah. Apa sebab? Dia adalah menantunya. Semuanya kalau Pak baca kisahnya, sejarah Nabi Muhammad menikah, maka orang akan berkata luar biasa Nabi Muhammad menikah bukan karena nafsu, tapi karena Allah yang suruh. Bukan karena nafsu, semuanya karena Allah yang suruh. Dari usia 50 sampai 55 Rasulullah SAW menikah dengan 2 orang. Yang pertama Saudah dan yang kedua adalah Aisyah. Dari usia 55 inilah Nabi Muhammad banyak menikah setelah itu. Akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah adalah anak Umar bin Khattab. Setelah meninggal suaminya di perang Badar, kemudian Umar mencari calon untuk anaknya. Tak semua sahabat ditawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar diam saja. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman berkata, aku baru saja berkabung, istriku Ruqayyah masih terlekat cintanya dalam hatiku. Maka apa kata Utsman? Coba tawarkan kepada yang lain. Kemudian Umar marah di hadapan Rasulullah, apa kurangnya Hafsah? Apa kata Nabi? Umar, jangan marah. Sesungguhnya Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan sesungguhnya Utsman akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Siapa yang akan menikah dengan Hafsah? Untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Umar. Karena Umar juga tonggak perjuangan dalam Islam. Maka Rasulullah menikahi Hafsah di usia 55 tahun. Kemudian setahun setelah itu Rasulullah menikah dengan Zainab. Kenapa Rasulullah menikah dengan Zainab? Karena Zainab binti Jahsh adalah anak angkat dari Nabi SAW. Anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harisah. Dia nikah dengan Zainab untuk membatalkan kasus anak angkat dia di kalangan orang Arab, adat orang Arab, bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Maka Allah perintahkan, hai Muhammad, nikahi janda dari anak angkatmu agar kasus ini, adat ini akan hilang, karena anak angkat tak sama dengan anak kandung. Rasulullah disuruh untuk menikahi Zainab, dan dikatakan sesungguhnya, malah Zainab berkata kepada istri-istri yang lain, sesungguhnya aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi yang Allah langsung menikahkannya. Siapa dia? Zainab binti Jahsh. Kemudian setelah itu Rasulullah nikah dengan Ummu Kalsum di usia 57. Apa sebab? Karena Rasulullah SAW melihat suami Ummu Salamah. Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Apa sebab? Karena Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, meninggal dunia di perang Uhud. Kemudian tak ada tulang punggung dari Ummu Salamah, sementara anaknya kecil. Maka Rasulullah menggantikan tulang punggungnya. Rasulullah menikah dengan Sofiyah, karena Sofiyah adalah orang Yahudi. Masuk Islamlah 700 orang Yahudi di tangan Sofiyah. Kemudian menikah dengan Juwairiyah Ummul Masakin, karena Juwairiyah adalah orang yang suka kepada orang miskin. Rasulullah ingin juga sesungguhnya nanti akan menjadi corong pepanjangan mulut Nabi di orang-orang miskin. Ada Juwairiyah. Semua istri Nabi SAW dari usia 55 sampai usia 60 menjadi 9 orang. Tapi ingat, semuanya bukan karena nafsu. Rasulullah menikah karena Allah yang suruh. Kemudian kita lihat, ketika Rasulullah pagi ketika syuruk, Rasulullah syuruk, maka Rasulullah datangi seluruh istri-istri beliau. Karena rumah Rasulullah itu di dekat sebelah kirinya, kalau kita lihat sebelah kirinya rumah istri-istri Rasulullah itu berupa kamar-kamar kecil saja, tak seperti rumah kita, semuanya ada lengkap di dalamnya. Ini tidak, seperti rumah kecil saja. Maka datang ke rumah Aisyah, ditanyakan 3 pertanyaan ke seluruh istrinya. Pertanyaan pertama adalah, apa kabar wahai istriku? Apa kabarmu? Sudah sholatkah engkau? Ditanya kabar. Kita punya istri kadang tak bertanya kita tentang kabarnya, tapi Rasulullah bertanya kabar. Apa kabar istriku?
Setelah itu ditanya pertanyaan kedua, wahai istriku, apa kebutuhanmu? Apa kebutuhanmu? Ditanya sama Nabi. Kalau Nabi ada, diberikan. Kalau tak ada, Nabi akan berjanji, kalau ada nanti aku kasih. Tapi menanyakan dua pertanyaan ini membuat kata istrinya, demi Allah, jumlah kami ketika itu di istri Rasulullah 9 orang, tapi tak satu pun merasa bahwa kami nomor 2. Semuanya merasa nomor 1. Apa sebab? Karena kami sangat diperhatikan oleh Nabi SAW, walaupun kami sudah tua. Semuanya ditanya dengan 3 pertanyaan. Apa kabar wahai istriku? Apa kabar wahai istriku? Apa kebutuhan kalian? Dan kata Aisyah, sesungguhnya ketika aku menceritakan kabar dan apa kebutuhanku, akan bercerita kepada Nabi dengan cerita yang panjang lebar. Padahal cerita itu sudah aku ceritakan 1000 kali. Tapi seolah-olah Nabi Muhammad SAW mendengar baru seperti pertama kali mendengar. Bayangkan semua Pak, perempuan itu kan suka bercerita berulang-ulang. Tapi Nabi Muhammad ketika istrinya bercerita berulang-ulang, seolah-olah kata Aisyah, cerita itu baru pertama kali didengar Nabi. Oh begitu ya, oh begitu jawaban Nabi. Sangat menghargai istrinya. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi SAW ketika bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan? 3 pertanyaan ini mengagungkan istri-istri beliau. Karena istri itu kalau ditanya makanan menandakan bahwa masakannya enak. Tapi kata Aisyah, rata-rata kami menjawab, ma indanal qut illal ma. Kami tak punya makanan ya Rasulullah, kecuali hanya air. Apa kata Rasulullah? Datangkan air. Minumlah Rasulullah SAW seteguk air, 2 teguk air, 1 gelas air. Datang ke istri kedua juga menanyakan 3 pertanyaan yang sama. Apa kabarmu wahai istriku? Apa kebutuhanmu wahai istriku? Apakah kalian punya makanan? Pasti jawaban kami tak punya makanan kecuali hanya air. Maka kata Aisyah, biasanya kami pernah tak memasak 3 kali bulan purnama. Artinya apa? 3 bulan tak pernah masak di rumah Nabi SAW. Maka kata Aisyah, kalau kami makan, kata Aisyah, kami makan biasanya makan 3 hari sekali. Bayangkan 3 hari sekali makan. Makan hari Senin, nanti kapan makan lagi? Hari Kamis. Terus hari Selasa sama hari Rabu ngapain? Minum air ya. Kalau itu tidak puasa, minum air saja. Hari Senin makan, nanti makan hari Rabu lagi. Hari Selasa sama makan hari Senin, kemudian nanti makan hari Kamis lagi. Apa sebab? Karena hari Selasa sama Rabu minum air saja. Begitulah Nabi Muhammad. Dan pun kalau kami makan tak pernah kenyang. Kita makan luar biasa kenyang. Dan kalau kita makan 3 kali sehari. Beda sama Nabi. Kalau Nabi 3 hari sekali makannya. Sangat luar biasa. Itu Nabi Muhammad jalan ke rumah istrinya. Mungkin 1 jam atau setengah jam. Dan biasanya setelah itu Nabi Muhammad kembali. Kemana? Ke masjid. Karena kantor Nabi Muhammad SAW di masjid. Kalau tidak ada peperangan, biasanya Nabi kembali ke masjid. Kenapa? Ngapain Nabi Muhammad ke masjid? Biasanya mengajarkan kaum muslimin ilmu agama. Ilmu agama diajarkan. Dan itu adalah majelis Nabi yang terpanjang. Dari selesai datang dari jam 8 sampai jam 11. Kalau ada makanan, karena Nabi Muhammad SAW kalau ada makanan dia tak pernah makan sendiri. Demi Allah, Nabi Muhammad tak pernah makan sendiri. Kalau Nabi Muhammad makan, pastinya mengajak orang. Maka Nabi itu terkenal, ada nampannya besar. Kemudian nampan itu disebut kuswa. Jika seandainya makanan ada, maka didatangkan oleh istrinya, ya Rasulullah ada makanan, bawalah ke sini kita makan sama-sama. Makanlah bersama sahabat yang ngaji ketika itu. Sampai jam 11, biasanya Nabi Muhammad SAW qailulah, tidur sejenak. Berapa lamanya? Paling 20 menit. Sebelum zuhur, habis itu nanti sholat zuhur. Kalau sempat qailulah sebelum zuhur. Tapi kalau tak sempat qailulah karena banyak yang diajarkan oleh Nabi, biasanya Nabi Muhammad tidur siang setelah sholat zuhur setengah jam atau 20 menit. Untuk apa? Untuk menguatkan Nabi nanti bangun tahajud malam. Setelah sholat zuhur, biasanya Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan sosial. Kegiatan apa saja? Bisa datang kepada saudaranya untuk menanyakan kabar saudaranya, bisa memberikan infak, sedekah dan segala macam, membagikan duitnya. Karena Nabi Muhammad itu kalau kita lihat model cara berjalan Nabi, Nabi Muhammad SAW kalau berjalan biasanya menunduk dan cepat. Kemudian kalau dia datang ke tempat kawan-kawannya, yang pertama mengucapkan salam siapa? Dialah Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Nabi Muhammad dulu. Dan Nabi Muhammad SAW kalau bertemu dengan anak kecil, demi Allah dia selalu yang menyapa.
Kita kalau ketemu sama anak kecil kita tak sapa, tapi Nabi Muhammad kalau ketemu sama anak kecil dia berhenti dan menyapa. Apa kabar kalian? Main sebentar dengan anak-anak kecil. Begitu Nabi Muhammad sangat menghargai anak kecil. Kemudian Nabi Muhammad kalau bertemu dengan orang jabat tangan, dan Nabi Muhammad tak pernah melepaskan jabat tangannya kecuali orang itu minta lepas. Dan Nabi Muhammad kalau memandang kawan baik yang sudah dikenal maupun yang tidak terkenal, tak pernah Nabi Muhammad memandang dengan pandangan sinis atau memandang dengan sudut mata. Tak pernah. Apa kabar sayang? Apa kabar? Begitu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tak pernah kalau menyuruh dengan menyuruh memakai mulut atau memakai sudut mata. Ambilkan itu. Tak ada Nabi Muhammad pasti menyuruh pakai tangan. Tolong ambilkan itu. Kalau Nabi Muhammad menyuruh, luar biasa akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu kalau berbagi, maka beliau seperti angin, kata sahabat. Seperti apa? Seperti angin. Bagaimana angin? Semua kita terasa dapat angin. Semua kita terasa dapat angin. Artinya apa? Duit Nabi Muhammad itu dibagikan kepada seluruh orang. Walaupun Nabi Muhammad tak punya uang, tapi dia membagikan seluruhnya apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Seperti angin, kata sahabat Rasulullah SAW itu. Pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW membagikan uangnya. Ketika Nabi Muhammad membagikan uangnya, habis. Nabi Muhammad di perang Badar dapat 200 ekor onta. Kenapa 200 ekor onta? Karena 1/5 dari harta rampasan perang untuk Allah dan Rasulnya. Sementara harta rampasan perang dari ontanya adalah 1000. Maka Nabi Muhammad mendapat 200. 200 itu datanglah Fatimah kepada Nabi, anak tercintanya. Ya Rasulullah, aku saja baru melahirkan anakku Husain. Sementara Hasan baru usia 1 tahun. Husain baru lahir ya Rasulullah. Aku tidak punya pembantu. Sementara Ali sibuk bersamamu ya Rasulullah. Akulah yang mengambil air sendiri. Bapak jangan bayangkan ngambil air sama dengan ngambil air di sumur Bapak. Tinggal buka aja keran dapat air. Enggak, air itu jauh dulu. Sumur itu jauh-jauh. Akulah yang mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga. Akulah yang menumbuk gandum untuk makan kami. Ya Rasulullah, engkau lihatlah tanganku pecah-pecah gara-gara menyelaksanakan semua. Sementara anakku kecil-kecil, Hasan 1 tahun, Husain baru lahir. Ya Rasulullah, ya ayah, kasihlah aku uang sedikit. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Hai Fatimah, anakku tersayang, jika engkau tak makan tak minum nak, imanmu masih ada dalam hatimu nak. Tapi kalau mereka di sana yang tak makan tak minum nak, mereka berganti akidah mereka dengan yang lain nak. Uang ini bukan untuk kita nak, uang ini untuk mereka nak. Bayangkan sama bapak, anaknya meminta uang sedikit untuk kebutuhan rumah tangga. Diajarkan oleh Nabi SAW, bukan untuk kita uang ini nak, tapi untuk orang yang nanti takut iman mereka berubah. Kalau nak hatimu susah dalam masalah hidup ini nak, maka sebelum tidur kau bacalah Qul Huwallahu Ahad, bacalah Qul A'udzu Birabbil Falaq, bacalah Qul A'udzu Birabbin Nas, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar kau sebelum tidur nak. InsyaAllah Allah akan melapangkan hatimu dan menguatkan hatimu agar kau sabar nak. Pulang Fatimah tanpa membawa sepeser apapun Pak. Dan uang Nabi Muhammad dibagikan habis untuk masyarakat. Pernah satu kali Rasulullah membagikan habis duitnya. Kemudian setelah itu masih ada orang yang datang, ya Rasulullah, aku belum kebagian, aku enggak dapat ya Rasulullah. Rasulullah sedih. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, bukankah Allah telah memerintahkan kita bisa berinfak sesuai dengan kemampuan kita? Sudah habis ya sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW merasa sedih dengan jawaban Umar tadi. Rasulullah tak setuju dengan jawaban Umar. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, apa kata Ali? Ya Rasulullah, aku punya duit ya Rasulullah, kalau kau mau berikanlah untuk dia. Kemudian Rasulullah senyum. Apa kata Rasulullah? Beginilah aku diperintahkan Allah, memberi sampai berhutang. Rasulullah dulu pernah berhutang dengan orang Yahudi 20 sak gandum. Kalau 1 sak itu kan 2,5 kilo. Kalau 20 sak kali 20. Pernah berhutang sama orang Yahudi. Untuk apa? Untuk berbagi begitu. Nabi berhutang bukan untuk dia, tapi untuk membagikan kepada orang lain. Apa kata Nabi? Sebulan jangka waktunya aku akan bayar. Apa kata dia? Sebulan aku akan bayar. Setelah itu baru 10 hari datang orang Yahudi tadi. Dari belakang ditariknya kerah Nabi. Hampir Nabi kejengkang ke belakang. Kemudian Rasulullah melihat, oh orang Yahudi. Tapi Yahudi ini berkata, yang Nabi memang berhutang kepada dia. Apa katanya? Hai Muhammad, bayar sekarang juga hutangmu. Aku dengar orang Quraisy suka menunda-nunda hutang. Dan orang Quraisy suka tidak mau membayar hutang. Dia lupakan hutangnya. Sekarang bayar juga. Apa kata Nabi? Bukankah waktunya belum sampai? Kan sebulan jangka waktunya. Apa kata dia? Sekarang bayar juga, aku tidak mau tahu.
Apa kata Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad hampir terjengkang ke belakang dan katanya kasar? Apa katanya? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Apa kata Nabi Umar? Diam kau. Urusanku dengan dia, bukan ada urusan denganmu. Maka Umar, aku katakan kepadamu, sekarang kau datanglah ke Baitul Mal. Datanglah ke Baitul Mal. Katakan kepada bendaharanya, Muhammad berutang 40 sak gandum. Untuk apa? 20 sak kasihkan kepadanya sebagai hutang. Nabi Muhammad sebagai kepala negara berhutang kepada negara, Pak. Kalau Bapak mungkin jadi presiden, Pak, tidak mau berhutang ke negara secara pribadi. Ini Nabi Muhammad berhutang ke negara. Saya berhutang 20 sak gandum. Kemudian kasih lagi 20 sak gandum untuk dia. Jumlahnya 40. Kenapa ya Rasulullah jadi 40? Apa kata Nabi Muhammad? 20 membayar hutangnya dan 20 denda karena kau telah menakut-nakutinya dengan pedang. Tapi yang bayar denda itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tengah perjalanan, orang Yahudi tadi berkata, wahai Umar bin Khattab, hai Umar bin Khattab, apa kata Umar? Aku tidak mau bicara denganmu. Kesal Umar bin Khattab karena digitukannya Nabi Muhammad. Bukankah kau tahu dia adalah Nabi yang kami cintai, tapi kau tidak bersopan kepadanya? Apa kata orang Yahudi? Demi Allah, aku tahu dia nabinya. Aku baca dalam Taurat, aku baca dalam Injil, semua sifatnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi satu saja yang belum aku buktikan. Apa itu? Rahimahu ghalaba ghadbahu. Sesungguhnya kasih sayangnya mengalahkan marahnya. Aku ingin menguji apakah dia marah ketika aku katakan seperti itu dengan kasar di hadapan orang ramai. Tapi ternyata dia tidak marah, malah dia memberikan lebih kepadaku 40 sak gandum. Demi Allah wahai Umar, aku bukan orang gila, aku bukan orang bodoh. Demi Allah aku berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad tak pernah dicela dalam akhlaknya. Tak pernah dicela. Dicela oleh orang Quraisy, tak pernah dicela dalam akhlaknya. Ketika mereka mencela Nabi Muhammad dengan celaan gila, tapi di saat yang sama mereka titipkan uangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad adalah orang yang sangat amanah? Banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Sulit kita akan menceritakan hebat agungnya, dan tidak ada orang yang lahir sebelumnya, dan tidak akan ada orang yang ada sepertinya sesudahnya. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang agung. Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Astaku ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Apa kata sahabat? Nahnu ma'aka ya Rasulullah. Bukankah kami bersamamu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Bukan itu maksudku. Kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah SAW. Walakinna ikhwani ma amana bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tak pernah sekalipun melihatku. Siapa dia? Kita yang didudukan Nabi. Belum lahir kita lagi, belum ada kita lagi, tapi Nabi Muhammad rindu ingin bertemu dengan kita. Maka siapa yang rindu bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun rindu bertemu dengan dia. Siapa dia? Kitalah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah Nabi yang sangat inspiratif. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contohlah kehidupan Nabi sangat luar biasa. Dari semenjak dia bangun tidur sampai Nabi Muhammad tidur kembali, semuanya adalah contoh terbaik buat kita. Tak pernah Nabi Muhammad menyakiti orang lain. Tak pernah Nabi Muhammad mencari musuh, tapi musuhlah yang datang mencari Nabi Muhammad. Dan setiap musuh Nabi Muhammad selalu takluk di hadapan Nabi Muhammad dengan akhlaknya, bukan dengan pedangnya, tapi dengan akhlaknya. Dialah Nabi Muhammad yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fi malail a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad semenjak kami lahir ya Allah. Jadikanlah kami pengikut Nabi Muhammad semenjak kami dilahirkan, dan jadikanlah kami pengikut Nabi Muhammad sampai kami dimatikan, dan jadikanlah kami pengikut Nabi Muhammad di padang mahsyar, dan jadikanlah kami pengikut Nabi Muhammad sampai ke surganya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang beriman. Jadikanlah kami orang yang beriman di masa hidup kami. Jadikan kami orang yang beriman ketika kami mati. Jadikanlah kami orang beriman ketika kami dibangkitkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah iman itu dalam hati kami. Buatlah kami senang dengan iman itu ya Allah, dan buatkanlah kami benci kepada kekafiran. Buatlah kami tidak senang kepada kefasikan. Buatlah kami tidak suka kepada kemunafikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami bersama orang-orang yang beriman. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Allahumma la tada' lana fihi dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang meminta ampun ya Allah, maka ampunilah ya Allah. Di antara kami ada yang meminta taubat kepadamu ya Allah, maka terimalah taubat kami ya Allah. Di antara kami ada yang sakit ya Allah, maka sayangilah Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal ya Allah, maka lapangkanlah kuburannya ya Allah. Kasihanilah ya Allah, jadikanlah kuburannya raudatan min riyadil jinan, dan Kau jadikan kuburannya lubang dari lubang api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada yang sedang mendidik anak dan istri mereka, keluarga mereka. Jadikanlah anak dan istri kami anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang tidak bisa, sulit membayar hutangnya ya Allah, maka bayarkanlah hutang kami. Bayarkanlah cicilan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang sulit hatinya, susah hatinya, maka lapangkanlah hati kami ya Allah. Di antara kami ada yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, maka selesaikan masalah kami ya Allah, baik masalah di dunia ini maupun nanti masalah kami yang berat, yaitu masalah akhirat. Engkaulah yang bisa memudahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqim shalah.